kenapa di Al-Quran itu kan banyak sekali ya self-improvement, hal-hal tentang self-improvement. Kemudian Rasulullah dan sahabat-sahabatnya juga Allah bilang sebagai generasi yang terbaik, umat yang terbaik. Tapi kenapa hari ini anak-anak muda muslim itu justru mundur? Gitu. Kalau kita lihat secara kualitas, secara potensi, kenapa tidak sebaik misalnya orang-orang yang lainnya? Gitu. Katakanlah misalnya seseorang yang mengatakan dirinya dia liberal atau sekuler, tapi secara prestasi jauh daripada kita. Gitu. Atau kenapa saat ini negara-negara muslim itu justru mundur gitu, nggak secanggih teknologinya seperti Amerika gitu, seperti negara-negara di Eropa, secara pendidikannya juga mundur gitu. Padahal katanya tadi ya, Al-Quran itu adalah sumber self-improvement. Katanya Al-Quran itu yang bisa membuat orang-orang punya kepribadian yang hebat. Nah, di sini adalah PR kita sama-sama. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa untuk mengaplikasikan Al-Quran, tapi kita cuma ngebaca doang gitu. Jadi Al-Quran itu adalah kan Gmaps-nya kehidupan ya. Kalau kita lihat Al-Quran, kita tuh bisa tahu jalan menuju surga tuh kemana. Oh, kesini jalannya. Oh, ini dulu jalannya Rasulullah, kesini dulu jalannya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Kita tuh udah tahu nih muslim. Hebatnya muslim dibanding yang lainnya tuh kita tahu jalannya kemana buat ke surga. Gitu. Tapi salahnya kita cuma ngeliatin doang Gmaps-nya. Gitu, ngeliatin tanpa pernah kita coba untuk melakukan perjalanannya. Kebayang nggak? Gitu. Jadi kalau kita cuma tahu doang, tapi kita nggak nyoba langsung turun ke jalan, kita tetap nggak kemana-mana. Gitu, tetap aja duduk. Nah, ini kesalahannya muslim. Kita terbiasa untuk membaca Al-Quran tanpa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Gitu. Jadilah hari ini muslim, anak-anak muda muslim banyak yang mundur, kualitasnya nggak sebagus yang lain. Gitu. Padahal misalnya banyak banget hal-hal tentang self-improvement di dalam Al-Quran. Misalnya di At-Taubah ayat 105 gitu ya, Allah itu minta kita banyak bekerja dan banyak berkarya. Gitu ya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Berapa banyak dari kita yang ketika udah baca At-Taubah 105 itu bener-bener langsung kerja. Gitu, langsung berkarya, langsung bikin sesuatu. Gitu, karena beda kalau cuma ngebaca ya udah selesai. Gitu, nggak ada impact apapun ke dalam diri kita ya udah cuma sekedar tahu. Tapi kalau kita udah mulai bekerja, kita udah mulai berkarya, itu otak tuh muter terus. Gitu, ketika mulai berkarya, misalnya kita bakal mulai untuk ngeriset, kita mulai memahami kebutuhannya pasar tuh apa, masalahnya mereka apa yang bisa kita selesaikan. Kita mulai latihan untuk bisa disiplin menjalankan apa yang kita udah buat. Kita belajar menghadapi kegagalan seperti apa. Kita bakal harus mau untuk mengevaluasi, kita harus berani untuk menerima feedback dari orang-orang, kayak gitu. Jadi akan ada perubahan yang sangat besar ketika kita udah mulai benar-benar mengaplikasikan apa yang ada dalam Al-Quran. Gitu. Atau di Ali Imran ayat 190 sampai 191, gitu. Atau di Al-Alaq ya ayat 1 sampai 2, itu Allah minta kita untuk banyak belajar dan banyak berpikir. Gitu. Tuh ayat pertama yang turun aja ke dunia itu tentang membaca. Gitu. Udah belum kita membaca? Gitu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Gitu. Ketika kita banyak membaca itu kita lagi ngelatih otak kita. Tadi ngelatih sel mielin kita agar kita bisa memahami, menganalisis dan mengorganisasikan informasi-informasi di dalam otak kita. Gitu. Di Ali Imran ayat 190 sampai 191 Allah mengajak kita untuk menjadi seorang ulul albab. Orang ulul albab itu kalau di arti di Al-Quran kan artinya adalah orang yang berakal ya. Tapi sebenarnya kalau secara tafsir, ulul albab itu orang yang mau berpikir secara mendalam. Gitu, orang yang mau berpikir secara mendalam, kemudian dia bisa menciptakan karya dari sana, itu ulul albab. Gitu, makanya dulu kenapa peradaban Islam itu maju, misalnya di zamannya Abbasiyah sama Utsmaniyah misalnya, karena mereka adalah ulama-ulamanya ya, para penemunya tuh ulul albab. Gitu, misalnya Al-Biruni ketika dia sampai ke atas gunung gitu ya, ke puncak gunung, dia bisa menemukan rumus untuk menghitung diameternya bumi. Itu kan dia punya pemikiran yang sangat mendalam ketika dia mentadaburi alam gitu ya, dia bisa ngelihat dari ketinggian. Coba kalau kita ngelihat kita ada di atas gunung gitu, apa yang kita pikirkan? Apakah kita mampu berpikir melihat ciptaan Allah sampai sedalam itu? Gitu. Atau misalnya Al-Khawarizmi
Ketika dia menemukan masalah tentang hitung waris, dia bisa menciptakan aljabar. Tadi karena ada semangat dia pengen bisa beragama dengan baik, dia pengen bisa memberikan manfaat dengan baik, dia bisa berpikir dan menciptakan banyak karya. Tuh muslim kalau udah menerapkan Al-Quran bakal sahabat itu. Gitu. Atau tentang produktif ya, al-insyirah, bagaimana kita sebagai muslim harus bisa menyambungkan satu kebaikan kepada kebaikan lainnya. Satu kebaikan dengan amal ibadah dengan amal ibadah lainnya. Jadi waktunya semuanya produktif, bisa bernilai. Gitu. Atau tentang kerja profesional. Kalau kerja nih seorang muslim harusnya dia bisa profesional, bisa ngasih yang terbaik, kerjanya tuntas, nggak setengah-setengah, nggak hilang di tengah jalan. Kemudian bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya di Al-Muluk ayat 2 ya, ahsanu amala, Allah itu menciptakan kita ke dunia ya, yang menciptakan yang mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi kita tuh hidup ke dunia, dicek sama Allah mana nih yang paling baik amalnya. Karena itu kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita profesional, kita mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau masalah self-improvement dalam Al-Quran itu udah banyak banget. Tapi masalahnya kita mau nggak ngejalaninnya, kita mau nggak turun ke jalan, mau nggak keringetan, mau nggak ngerasain kesasar kayak gimana, mau nggak ngerasain rasanya puter balik lagi misalnya kayak gimana, sampai akhirnya kita menemukan jalannya dan seterusnya.